Baik, saya Lina Agustin dengan NIM 2319175 akan menyampaikan materi tentang pengertian perumusan masalah. Perumusan masalah adalah unsur yang sangat penting untuk memberi arah pada totalitas dan langkah-langkah yang hendak dijalankan dalam aktivitas penelitian. Karena perumusan masalah akan menggambarkan dengan jelas masalah yang terkandung di dalamnya dan merupakan pangkal dari segala aspek sekaligus memberi petunjuk dalam pengumpulan data. Nah, perumusan masalah ini merupakan pertanyaan besar dan inti dari suatu penelitian yang mengandung unsur kesenjangan. Pertanyaan besar ini ditarik dari latar belakang masalah dari awal penelitian itu dilakukan. Yang kedua, fungsi perumusan masalah yang pertama sebagai pendorong dan penyebab kegiatan penelitian itu ada dan dapat dilakukan. Yang kedua, sebagai pedoman penentu arah atau fokus pada suatu penelitian. Yang ketiga, sebagai penentu jenis data. Yang keempat, akan mempermudah para peneliti untuk memerlukan apa yang akan menjadi populasi dan sampel pada penelitian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mita Iswaul Jana, NIM 2319129. Di sini saya akan mempresentasikan yang poin C, bentuk rumusan permasalahan. Bentuk-bentuk rumusan permasalahan secara keseluruhan ada 5 macam bentuk. Yang pertama, bentuk satu pertanyaan. Yang kedua, bentuk satu pertanyaan umum disusul oleh beberapa pertanyaan yang spesifik. Yang ketiga, bentuk satu pertanyaan disusul oleh beberapa pertanyaan. Yang keempat, bentuk hipotesis. Yang keenam, bentuk pertanyaan umum disusul oleh beberapa hipotesis. Yang D, strategi penentuan masalah. Salah satu cara untuk membuat perumusan masalah yang baik ialah dengan melakukan proses penyempitan masalah dari yang sangat umum menjadi lebih khusus dan pada akhirnya menjadi masalah yang spesifik dan siap untuk diteliti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Mita Iswaul Janah. Yang ke ada pengertian perumusan tujuan. Perumusan tujuan adalah upaya untuk mencari, penemuan, dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan penelitian ini baik kualitatif maupun kuantitatif selalu memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan itu haruslah jelas sejak awal penelitian itu dibuat dan direncanakan. Dalam tujuan penelitian selalu terkait erat dengan yang namanya jenis-jenis penelitian. Nah, di sini ada beberapa jenis penelitian seperti penelitian dasar, kemudian penelitian terapan, ada evaluasi sumatif, evaluasi formatif, dan penelitian aksi. Kemudian yang poin ke F ada pengertian manfaat teoritis penelitian. Nah, manfaat teoritis atau akademik ini merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritisnya. Teoritis yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Namun dapat juga memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian. Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi atas hasil dari sebuah penelitian atau riset terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi poin G, contoh manfaat teoritis penelitian. Contohnya yaitu ada 4. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya manajemen penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan. Yang kedua yaitu memberikan sumbangan berupa modal, manajemen pelatihan IPA terpadu beserta paket pelatihan bagi penyelenggara pelatihan, khususnya MGMP, IPA, SMP. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan kepada pembelajaran bahasa Indonesia, utamanya pada presentasi belajar bahasa Indonesia pada materi menganalisis teks pantun menggunakan model pembelajaran open-ended learning sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.
Yang keempat, ada penelitian ini memberikan kontribusi kepada pengajar untuk dapat menerapkan strategi pembelajaran bahasa Indonesia dari pembelajaran yang mementingkan hasil ke pembelajaran yang juga mementingkan prosesnya. Karena dalam pembelajaran diharapkan untuk menggunakan paradigma belajar yang menunjukkan pada proses untuk mencapai hasil. Untuk poin H sendiri ada pengertian manfaat praktis penelitian. Manfaat praktis dari suatu penelitian yaitu menyelesaikan permasalahan atau masalah yang dihadapi baik oleh diri peneliti itu sendiri maupun masalah yang ada di masyarakat. Manfaat praktis adalah manfaat yang langsung dapat dirasakan dari hasil penelitian tersebut. Dengan kata lain, manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diterapkan secara langsung pada masyarakat untuk memecahkan berbagai permasalahan atau masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat atau organisasi tersebut. Selanjutnya, ada beberapa institusi yang menghendaki penjelasan mengenai apa manfaat praktis ini bagi peneliti. Yang dilakukan adalah penelitian akademik yang notabene dilakukan oleh mahasiswa, baik mahasiswa diploma, strata 1, strata 2, dan strata 3. Maka sudah jelas secara implisit manfaat dari penelitian tersebut adalah segala upaya memenuhi persyaratan untuk menjadi sarjana, magister, dan doktor. Karena sudah tersirat dalam penelitian akademik tersebut, maka beberapa perguruan tinggi merasa tidak perlu lagi harus menulis di dalam manfaat praktis yang berkaitan dengan penerapan atau aplikasi langsung dari hasil penelitian tersebut untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di dunia empirik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator.